akhirnya kan mau kangen keluarga atau gimana gitu. Terus kita mau nelpon keluarga juga yang jauh di sana kan kadang-kadang mereka punya kesibukan sendiri. Terus nggak sempat mau angkat telepon atau gimana gitu kan. Nah di situ kadang saya Kak Irma tuh suka, aduh gimana ya kayak merasa sendiri gitu. Terus dua juga kalau seandainya butuh teman buat sharing gitu kan. Kadang kita kan di kerjaan ada yang suka sedih gitu karena teguran dari bos atau ada kerjaan salah atau gaji kita dipotong. Kadang kan mau cerita ke teman juga kadang di sini tuh suka salah karena kalau kita ngomong nanti disampaikan lagi jadi serba salah kan. Jadi kadang mau suka curhat ke teman, ke saudara, tapi mereka juga kan punya kesibukan masing-masing. Jadi ya paling cuman nangis. Ya ada rasa sedihnya juga karena sendiri gitu. Tapi lama-lama juga berjalannya waktu ya udah enjoy jadi nggak berasa juga udah kebal sendiri. Halo sahabat wanita, selamat datang di audio podcast PMI Story atau cerita-cerita pekerja migran Indonesia. Bersama saya, Dewi, pekerja migran Indonesia di Singapura. Episode kali ini kita akan berdiskusi dengan Kak Irma, pekerja migran Indonesia atau PMI di Korea Selatan. Kita akan dengerin langsung nih cerita tentang tantangan, perjuangan menjadi pekerja migran di sana, dan bagaimana membangun resiliensi sebagai pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Halo Kak Irma, apa kabar nih? Halo Kak Dewi, kabar baik. Wah, jauh ya Kak di Korea Selatan. Boleh kenalan dulu dong sama kita semua. Dulu Kak Irma asal dari mana dan sekarang bekerja di sektor apa? Kemudian berapa lama tinggal di Korea Selatan? Iya, saya di Korea udah jelang 5 tahun ya, 5 tahun. Tapi masuknya ke Korea itu dari 2017. Dari 2017, tapi pertamanya pulang pergi pas menetapnya itu pas 2019. Visa E7. Kalau boleh tahu, Kakak di Korea Selatan itu bekerja di sektor apa ya? Hyundai, bagian spare part mobil. Otomotif berarti ya Kak ya? Oke, teman-teman, kita bakal masuk nih ke segmen satu untuk mencari tahu apa alasan Kak Irma bekerja di Korea Selatan. Bagaimana proses keberangkatannya dan bagaimana pengalamannya sehari-hari selama bekerja di Korea Selatan. Nah, Kak, apa sih alasan utama Kakak memutuskan untuk bekerja ke Korea Selatan? Kenapa nih nggak ke negara lain? Kenapa harus ke Korea Selatan? Awal itu sebenarnya karena memang mau lebih pengen ada tantangan gitu karena selama ini kan kerjanya di dalam negeri terus kan di Jakarta. Terus kebetulan juga kemarin itu sempat buat em, usaha gitu, tapi ada jatuh bangunnya. Terus ada pas teman itu datang ke Korea, terus nawarin gitu, coba deh datang ke Korea lebih gampang karena kebetulan teman itu juga udah duluan ke Korea terus kerja. Terus bosnya pada waktu itu minta ada nggak teman yang bisa datang ke Korea nanti di push sama bos kita gitu, namanya Mister Wong. Nah kebetulan saya juga berminat dan diurus semua visa sama itu lancar, alhamdulillah. Akhirnya saya putuskan untuk ke Korea. Dan dalam waktu itu untuk pengurusan visa kan saat itu memang agak sedikit bermasalah karena untuk masuk ke Korea itu tidak gampang kayak masuk ke Singapura ke apa itu tuh itu kita tanpa visa kan itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk ke Korea itu visanya gampang-gampang susah. Kalau ndak ada yang dari Koreanya langsung yang backup kita, invite kita gitu. Rezekinya di Korea, alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah ya Kak, jadi sekalipun masih ada tantangan yang tadi visanya itu cukup sulit untuk didapatkan, tetapi akhirnya bisa bekerja masuk ke Korea Selatan. Korea. Nah Kak nih, tantangan terbesar apa sih selama Kakak bekerja nih ya sebagai buruh migran perempuan di negara penempatan itu? Kalau untuk tantangan pertama musim ya, karena di sini kan musimnya ada 4 dan kita pun Hmm. belum terbiasa
musim dingin, terus kalau kebetulan summer itu musim panasnya panas banget gitu. Terus untuk kalau pas musim dinginnya dingin banget sampai minus kan. Nah, di situ saya awalnya sempat sakit 1 bulan itu sakit karena untuk penyesuaian eh, apa ya musim ya. Terus yang Iya. kedua pas kerja kerja suasana kerja di Korea sama di Indonesia itu beda beda karena apa kita di sini eh, tenaga tuh emang harus fit dan nggak perlu istilah kata kita tuh untuk kerja harus on time juga nggak ada pokoknya kalau masuk jam 7 kita harus masuk jam 7 pas nggak boleh terlambat 5 menit atau 10 menit itu udah ditegur sama kalau kita di sini ngomongnya kan bujang nim itu macam mandor gitu. Jadi di sini tuh Mandornya. memang harus on time, terus fisik juga harus dijaga karena di sini tenaga yang dibutuhkan. Kalau kerja pabrik kan, kayak saya kan kerjanya pabrik, jadi karena tenaga yang dibutuhkan, jadi harus itu yang harus kita jaga fisik sama disiplin waktu. Oke, berarti emang Begitu. tantangan yang utama itu memang selain cuacanya juga yang berbeda ya. Kalau di Indonesia kan cuaca kita sama seperti Asia Tenggara, masih iklim tropis ya, tapi tiba-tiba pindah ke sana itu udah yang ekstrim banget gitu. Nah, tadi tentang kesehatan fisik. Nah, itu kesehatan fisiknya. Kalau tentang mental itu sendiri, seperti apa kakak mengolah kesehatan mental dengan tantangan pekerjaan sehari-hari di Korea Selatan? Kalau tantangan mentalnya itu untuk penyesuaian ya, karena di sini kan kerjanya kita berbaur sama orang-orang bukan satu negara aja, tapi bermacam-macam negara. Jadi kadang pekerjaan yang dikasihkan ke kita itu di rolling. Jadi untuk hari ini kita kerja ini, besoknya dipindah lagi. Jadi nggak harus kerja yang itu terus enggak. Jadi harus di rolling. Jadi semua kerjaan harus kita tahu. Kalau kerjaan yang ada beberapa kerjaan yang kita nggak tahu, terus mau nanya lagi, itu berbenturnya kan ke bahasa. Kalau kita di sini kan bahasa Inggris masih kita bisa handle, tapi karena ada beberapa negara juga yang nggak bisa bahasa, dan mereka pakai bahasa bahasa negara mereka masing-masing, kadang itu yang buat kita suka salah paham di satu pabrik Oh, itu jadi karena miscommunication ya. itu terus mental yang satu juga kadang kalau kan kita kadang dibuat kelompok gitu kan kalau satu kerjaan itu kita kerja target tapi nggak capai target itu eh, dari mandor kita itu marahnya tuh bahasanya itu cara cara ngomong sama kita tuh kayak pria kasar macam itu. Jadi itu harus kita kuat mental terus. Karena kalau nggak kuat mental Wow. mungkin pulang. Nah, segmen satu kita udah selesai. Sekarang kita masuk ke segmen dua nih. Kita ingin menggali bagaimana kakak sebagai perempuan Indonesia yang bekerja tentunya di luar negeri, di Korea Selatan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Bagaimana membangun ketahanannya, terus bagaimana mengolah cara berpikir untuk sistem sosial dan lingkungan. Menurut kakak nih, apakah menjadi perempuan memberi tantangan tambahan dalam pengalaman selama migrasi nggak sih? Tantangan buat perempuan tuh satu mandiri sama keberanian gitu kan. Terus eh, apa namanya cara kita untuk hidup lebih mandiri di negara orang itu termasuk satu tantangan yang selama ini yang saya rasa tuh udah benar-benar gimana ya kalau mau dibilang cukup cukuplah untuk belajar mandiri karena kan selama ini di Indonesia kan saya masih bisa ada kekurangan atau apa itu kan masih ada bantuan dari teman atau keluarga. Kalau di sini kan kita ngadapinnya sendiri. Jadi Hmm, itu termasuk buat kita jadi kuat di sini. iya sih, karena di perantauan jadi kalau bukan diri sendiri siapa lagi gitu ya kak ya. Iya betul Oke, betul. nah di dalam keseharian tentu kita mengalami yang namanya situasi yang sulit ya, terkadang mungkin masalah keluarga atau perekonomian ataupun di situasi tempat di mana kita kerja.
Nah, biasanya ketika kakak mendapatkan kesulitan-kesulitan tersebut, kakak nih mencari dukungan dari mana gitu kira-kira? Dengan berjalannya waktu di sini kita nggak bisa ya. Kalau di sini itu nggak ada yang buat kita minta tolong atau apa enggak. Itu dari diri sendiri dengan cara kita kita bersosialis dengan teman-teman sepabrik ya. Jadi kayak macam kita ketemu teman yang menurut kita walaupun beda negara tapi dengan berjalannya waktu kita seperti jadi kayak keluarga begitu karena mereka juga kan ke sini itu masing-masing kan nggak ada sendiri gitu. Jadi mereka tuh jadi secara berjalannya waktu kita tuh jadi kayak seperti keluarga juga gitu di sini. Saling menguatkan ya kak ya satu sama lain jadi Iya keluarga ketemu betul. di perantauan. Heeh. Iya, iya, Dengan iya. berjalannya waktu gitu. Tapi itu pun nggak segampang seperti 1 bulan 2 bulan enggak. Itu ada paling lama itu sekitar 5 bulan baru kita mulai cocok. Satu cocok bahasa dulu sama cara kita untuk biar berkomunikasi dengan benar sama mereka karena kan kita kan di sini gunainnya pakai bahasa Korea juga. Momen apa sih ketika kakak tuh merasa sangat sendirian banget gitu? Ada mungkin kan kadang-kadang kita ada di fase merasa diri kita tuh sendirian gitu. Nah, pas kakak berada di fase tersebut, cara kakak untuk melewati masa itu tuh gimana? Boleh dong sharing sedikit sama teman-teman pekerja migran nih. Iya, ada juga sih di fase itu kayak menjelang Lebaran ya atau bulan puasa tuh kita kan kadang sedih ya karena sendiri terus em, akhirnya kan mau kangen keluarga atau gimana gitu terus kita mau nelpon keluarga juga yang jauh di sana kan kadang-kadang mereka punya kesibukan sendiri terus nggak sempat mau angkat telepon atau gimana gitu kan. Nah di situ kadang saya Kak Irma tuh suka aduh gimana ya kayak merasa sendiri gitu. Terus dua juga kalau seandainya butuh teman buat sharing gitu kan kadang kita kan di kerjaan ada yang suka sedih gitu karena teguran dari bos atau ada kerjaan salah atau gaji kita dipotong. Kadang kan mau cerita ke teman juga kadang di sini tuh suka salah karena kalau kita ngomong nanti disampaikan lagi jadi serba salah kan. Jadi kadang mau suka curhat ke teman, ke saudara, tapi mereka juga kan punya kesibukan masing-masing. Jadi ya paling cuman nangis. Ya ada rasa sedihnya juga karena sendiri gitu. Tapi lama-lama juga berjalannya waktu ya udah enjoy. Jadi nggak berasa juga. Udah kebal sendiri. Jadi udah nggak berasa gitu. Sudah berdamai Begitu gitu sih. dengan keadaan ya kak ya. Iya, berjalannya waktu berdamai sendiri gitu. Iya, oke. Berarti eh, kira-kira nih hal apa yang membuat kakak tuh bisa bertahan sampai hari ini sampai 5 tahun bertahan di Korea Selatan tuh apa Sa- motivasi kakak yang membuat kakak bisa bertahan sampai hari ini? Satu gaji ya, itu nggak mau Ya munafik itu itu gaji. itu benar banget ya. Oke. Gaji itu kayak pas pertama bulan pertama kerja kan itu berat-beratnya karena buat menyesuaikan diri dulu kan. Tapi setelah gaji keluar gaji gitu kan, nerima gaji tuh kayak terbayar semua gitu. Karena selama di Jakarta kita kerja apapun usaha apa tuh, tapi gajinya memang bener pas-pasan kan. Tapi setelah kita lihat gaji kita di sini tuh kayak terbayar semua gitu karena emang sesuai dengan tenaga kita sama capeknya kita itu sesuai. Jadi di sini gaji itu nggak ya bagus gitu, bagus karena jujur semua itu sesuai apa yang kita masuk kayak kita kan tak jam-jaman kan, jadi jam berapa kita masuk, pulangnya jam berapa itu sesuai. Jadi ya itu yang Transparan ya. utama yang buat kita nyaman. Iya. Benar, benar, benar. Kak, jika boleh jujur ya Kak, pasti setiap manusia, setiap individu ini kan masih punya lah angan-angan ataupun mimpi yang ingin diperjuangin gitu kan. Saya juga pasti ada nih. Nah kalau menilik ke belakang lagi sama kakak yang selama ini sudah berjuang selama 5 tahun, apa mimpi kakak yang masih ingin diperjuangkan? Kalau untuk masa depan, kakak maunya ya kumpul sama keluarga ya. Terus dua udah mau pengen merasakan istirahat, terus pensiun gitu, menikmatin apa yang udah kakak capai gitu selama di Korea, apa yang udah kakak
simpan gitu selama ini gitu. Tapi namanya hidup ya ada kadang kebutuhan yang kita itu jadi lebih berjuang lagi gitu untuk apa namanya lebih lebih lagi dan lebih lagi itu kadang-kadang yang ada yang kita rasain di sini lah. Semua yang Kak Irma usahain tuh pengennya tuh lebih ke masa tua ya. Maunya tuh pensiun terus nikmatin semua apa yang udah Kak Irma perjuangkan dari sini gitu. Oke, jadi ingin mendapatkan yang bisa dibilang tuh financial freedom lah di masa nanti kita udah retiring ya pulang ke Indonesia dan tinggal berkumpul ke Iya. keluarga. Wah, ini seru banget sih Mm-mm. cerita kita hari ini dengan Kak Emma, perjuangan, pengorbanan, pembelajaran tentunya. Kita masuk ke segmen terakhir ya, Kak ya. Nah, yang memunculkan solidaritas sesama pekerja migran dan pesan juga buat sesama pekerja migran lainnya. Kira-kira nih Kak, kalau Kakak ingin memberikan pesan kepada perempuan yang ada di luar sana yang ingin memiliki niat untuk bekerja sebagai pekerja migran ya, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada mereka semua? Jadilah perempuan tangguh. Jangan takut untuk mencapai cita-cita apapun itu. Dan berani untuk maju, berani untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, walaupun itu harus meninggalkan keluarga ataupun saudara, ataupun kalau yang udah punya anak kita tinggalkan, kita harus percaya karena rezeki itu ada di mana aja. Pesannya sangat kuat sekali ya Kak ya, harus tetap berjuang kuat di kaki sendiri, keren. Nah Kak, kalau itu kan tadi untuk semua perempuan yang ingin bekerja di luar negeri ya Kak. Kalau kali ini apa harapan Kakak buat negara kita nih, negara Indonesia maupun Korea Selatan untuk melindungi pekerja migran perempuan? Kira-kira apa harapan Kakak untuk para instansi terkait pemerintah? Pemerintah untuk itu apa ya harapan kakak ya? Maunya harapan kakak sih sebenarnya kalau bisa lapangan kerja yang ada di Indonesia itu lebih lebih lah dari negara-negara lain karena kan biar biar yang ada di Indonesia kan lebih utamakan apa namanya pekerja-pekerja gitu kan untuk lapangan kerja ya lapangan kerja yang Hmm. buat pekerja-pekerja yang dari Indonesia untuk luar negeri lebih dilindungi karena kan biar bagaimanapun mereka kerja ke luar negeri itu setidaknya biar lebih aman dan mereka kan juga kerja ke luar negeri itu sekalian juga ini buat negara juga kan maksudnya apa Kontribusi, sebagai apa tuh ya berkontribusi. Pahlawan devisa. berkontribusi sama ah, ah, seperti itu sih dek. Oke. Kalau untuk Korea Selatannya, mungkin ada tadi eh, agar jauh lebih baik ya ketika ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada pekerjanya biar pekerjanya betah gitu mungkin ya tadi sempat disampaikan juga kan. Yang buat di Korea Selatan Hmm. lebih kekeluargaan ya lebih kekeluargaan lagi jadi eh, seperti kayak kita tuh kalau sesama migran, sesama orang Indonesia apalagi saling bantu, terus setidaknya ikatan apa lebih ada ikatan lah gitu untuk sesuatu kayak seperti kita kan kalau ada terjadi sesuatu di antara teman-teman itu kita saling dukung, saling ada persatuan gitu sesama Indonesianya. Itu sih. Oke. Menurut Kak Irma, apa makna solidaritas perempuan dalam konteks pekerja migran? Itu yang kayak Irma mau. Itu yang kayak Irma mau di sini kan. Maksudnya seperti kayak paguyuban kan kayak gitu-gitu kan kalau ada yang orang Jawa atau apa gitu kan. Tapi kalau di sini tuh per individu ya. Jadi Oke, I see. lebih jadi beda. Jadi kan seperti gimana ya? Itu yang kayak Irma harapin dari tadi kan kalau seandainya bisa sih lebih
sesama Indonesia ya, kita lebih saling bantu, terus setidaknya biar lebih ada solidaritasnya kan ke untuk keamanan jalin kita juga di sini untuk hubungan ya. saling informasi gitu kan. Mm. Seperti itu sih. Oke, siap. Berarti harapannya juga ke depannya semoga teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan tentunya dapat membangun eh, membangun solidaritas antara perempuan yang ada di Korea Selatan. Oke deh Kak, siap. Terima kasih banyak nih Kak Irma sudah berbagi pengalaman di hari ini. Semoga cerita ini membuka perspektif baru tentang kehidupan pekerja migran dan orang Indonesia di luar negeri. Yang tidak hanya bekerja tentunya ya, tapi juga membangun kehidupan di masa depan. Nah, buat teman-teman yang ingin terhubung, bertanya, atau sekedar berbagi pengalaman sebagai PMI, kalian bisa bergabung dan terhubung dengan komunitas PMI lainnya melalui platform Ruanita. Tentunya juga ada di kanal YouTube Ruanita, Rumah Aman Kita. Kalian wajib subscribe, jangan lupa. Dan juga jangan ragu untuk nge-reach out. Kita tumbuh lebih kuat kalau saling mendukung. Dan kalau kamu merasa episode hari ini bermanfaat, boleh banget kalian kasih like, share ke teman-teman, atau kalian boleh komen nih di bawah kolom tentang pengalaman kalian seperti Kak Irma tadi. Oke deh teman-teman, jangan lupa juga untuk kita saling follow, dukung Ruanita di sosial media, follow, subscribe, dan like konten-konten kami juga, atau kunjungi website resmi kami di www.wanita.com untuk info program, kegiatan, dan ruang belajar bersama. Saya Dewi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Kak Irma. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap sehat, tetap kuat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.